Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lisan di mana saja berada, alhamdulillah dapat kembali di tengah-tengah pemirsa semua. Kesempatan ini kembali saya dengan Ustadz Fakar. Ustadz, syukron atas waktunya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, di kesempatan ini kita akan coba bahas perihal kasus yang belum lama ini Ustadz, yang berkenaan ada salah seorang kepala sekolah yang disinyalir itu nempeleng ya atau gampar muridnya yang memang konon katanya ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Ini jadi polemik di tengah masyarakat. Bahkan terakhir infonya adalah si kepala sekolah tersebut dinonaktifkan ya oleh gubernur katanya ya. Nah ini tanggapannya bagaimana Ustaz? Seolah kayak serba salah nih jadi guru sekarang ya. Ya gimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Jadi ini salah satu isu yang sebetulnya berulang ya. Isu tentang ya tindakan yang dianggap sebagai tindakan fisik, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik ya. Terhadap anak didiknya yang ya misalnya salah satunya itu menampar, menendang ataupun apapun yang bersikap kekerasan yang kemudian dilaporkan oleh pihak orang tua siswa ya, atau pihak siswa itu sendiri yang ujung-ujungnya adalah menjadikan lembaga pendidikan ataupun pelaku pendidik ya, guru termasuk kepala sekolah itu memandang bahwa sikap untuk mendidik kepada anak itu harus sangat hati-hati ya. Nah, kasus yang terjadi di Banten ya, seorang kepala sekolah ya, seorang wanita ya, yang di dalam media itu kan diberitakan menampar seorang anak ya yang ketahuan merokok ya. Nah, di peraturan Kemendikbud sendiri itu kan ada larangan untuk merokok ataupun memprovokasi ya, mempromosikan rokok dan sebagainya di lingkungan sekolah. Jadi sikap yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang kepala sekolah sebetulnya yang melarang anak merokok itu bersesuaian atau sesuai dengan peraturan Kemendikbud ya. Jadi ya sebetulnya itu bagian dari menegakkan peraturan ya. Iya. Nah, dalam konteks bahwa yang dilakukan itu adalah dengan kekerasan, memukul, menampar ya. Itu sebetulnya kalau kita kembali kepada konsep Islam ya, maka kita harus memahami filosofi pendidikan di dalam Islam ya. Bahwa pendidikan ataupun pembinaan itu kan bagian dari keseluruhan proses untuk menghasilkan anak didik itu benar-benar sesuai dengan konsep yang diinginkan. Konsep yang diinginkan itu apa? Yang menjadi seorang anak yang baik ya, bertakwa dalam konsep Islam itu ya. Termasuk juga dia melakukan aturan-aturan yang ditetapkan dan menjadi anak didik yang punya adab. Punya adab terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap sesama manusia ya, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Jadi ini filosofi yang memang harusnya itu diketahui oleh siswa, oleh orang tua ya. Dan termasuk juga oleh guru. Sehingga seorang guru ketika mendidik anak, katakanlah dia harus menggunakan sikap keras seperti itu konsepnya itu memang harusnya konsep mendidik, bukan untuk menyakiti, bukan untuk melampiaskan kemarahan ya, ataupun sikap yang tidak sesuai. Nah, tapi dalam konteks untuk mendidik mereka. Nah, karena itu kalau kita kembali kepada filosofi pendidikan, filosofi membina anak, itu kan pasti ada mekanisme tertentu, termasuk memberikan sanksi. Nah, sanksi itu dipakai memang untuk menjadikan seorang anak itu menjadi baik ya. Nah, sebagaimana negara ketika
terhadap warga negaranya ya, itu melakukan kesalahan itu kan ada hukuman ya. Ada sanksi yang diterapkan kepada warga negara yang melakukan kesalahan. Apakah itu sanksinya berupa dipenjara, diberikan perlakuan fisik, ataupun juga katakanlah kalau berkaitan dengan harta itu diambil hartanya dan sebagainya. Itu kan berbagai macam sanksi yang diterapkan agar seorang yang melakukan kejahatan itu berhenti melakukan kejahatan itu. Nah, pendidikan, pembinaannya juga sebetulnya konsepnya sama. Jadi melakukan proses pemberian sanksi yang diterapkan dalam rangka agar seorang anak itu kembali melakukan kebaikan ya, sesuai dengan alur yang dipakai atau yang diinginkan di dalam pendidikan itu sendiri. Jadi kalau mekanisme sanksinya itu salah satunya adalah fisik, ya memang ada orang yang hanya dikasih tahu bahwa itu salah, dia bisa berubah. Tapi ada juga orang yang harus dimarahi baru berubah. Ada juga orang yang atau anak yang dikasih tindakan fisik baru berubah. Nah, itu mekanisme sebetulnya ada di dalam apapun ya, mekanisme untuk pembinaan. Apalagi kalau kita melihat pembinaan-pembinaannya dilakukan oleh para militer misalnya ya, atau ya konsep-konsep yang mendekati militer lah. Itu pasti ada sesuatu yang seperti itu ya. Bahkan kadang-kadang berlebihan. Ya. Nah ini saya konfirmasi aja nih sebetulnya. Berarti kan dalam konsep Islam saja metode mendidik itu apakah memang diperbolehkan dengan cara kekerasan seperti contoh yang di kasus tersebut ya Ustaz ya. Akhirnya itu kan kayak main tangan kan, memang main tangan kan itu kan. Jadi anak yang diduga merokok di lingkungan sekolah itu akhirnya ditamparkan. Nah dalam Islam itu seperti apa? Memang melakukan tindakan itu kan terkesan kayak saya lihat memang akhirnya jadi kayak kekerasan kan. Nah, itu apakah memang diperbolehkan dalam konsep Islam? Iya, kekerasan yang dalam konteks mendidik tentu berbeda ya. Kekerasan dalam konsep mengekspresikan kemarahan ya, atau mengekspresikan sikap dendam dan sebagainya. Lebih ke penganiayaan ya. Itu penganiayaan. Tapi kekerasan dalam konteks mendidik itu kekerasan yang sifatnya sewajarnya, secukupnya ya. Ya katakanlah kalau di dalam kerangka-kerangka yang kemudian dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan ini, itu biasanya mereka menjelaskan bahwa kekerasan itu tidak boleh menjadikan kekerasan yang bersifat merusak ya. Ya katakanlah kalau memukul itu tidak memukul yang berlebihan ya. Kemudian tidak memukul bagian-bagian yang sensitif ya, katakanlah wajah, kepala ya, atau tempat-tempat yang cukup sensitif yang bisa berakibat fatal ya. Tapi kekerasan itu kan secukupnya agar dia merasa bahwa itu adalah bagian dari proses pendidikan ya, memberikan sanksi. Kalau zaman saya kecil itu ya kalau misalnya hafalan ya nggak bisa atau bahkan melalaikan ya bisa saja dipukul tangannya ya dengan penggaris ya. Di masa itu penggaris itu pakai kayu ya, kayu kecil ya. Beberapa kali misalnya 10 kali ya sakit, tapi sakitnya tidak apa-apa tidak sampai membuat seorang anak itu jadi luka ya, ataupun bahkan luka permanen, enggak, agar tahu saja bahwasanya sang guru itu melakukan sikap itu dalam rangka untuk menjadikan si anak itu sungguh-sungguh untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh guru ya. Jadi tidak berlebihan. Nah, sehingga memang di dalam Islam itu ada hadis yang saya kira kalau kita mendidik anak atau para guru itu tahu ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, itu dijelaskan murru auladakum bisolah ya. Jadi didiklah atau perintahkan anak-anak kalian itu untuk menjalankan sholat ya. Itu kapan? Wahum abna'u sab'a sinin ya. Ketika mereka anak-anak itu usianya itu 7 tahun. Nah, 7 tahun itu dalam konteks syariat itu dianggap waktu atau umur seorang anak itu bisa membedakan. Disebut anak yang sudah mumayyiz. Bisa membedakan kanan dan kiri, bisa membedakan ayahnya, ibunya, orang lain ya. Nah, itu usia sekitar 7 tahun. Ada yang kurang dari 7 tahun, tapi usia itu adalah usia yang secara umum seorang anak bisa membedakan ya. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u isrusinin ya. Dan pukullah mereka anak-anak itu ya ketika mereka usianya itu sudah 10 tahun tapi tidak mau melakukan sholat ya. Kemudian disampaikan juga ya, pisahkan mereka tempat tidurnya ya. Nah, itu karena mereka usianya dianggap sudah mendekati dewasa ya, menjelang dewasa sekitar 7 tahun 8 tahun. Jadi perintah ini tentu maksudnya bukan perintah
memukul anak yang sudah 10 tahun itu dalam konteks kekerasan yang berakibat fatal ya, berakibat itu menjadikan luka-luka yang besar ya. Tapi dalam rangka untuk mendidik, dan ini diterapkan bertahun-tahun ya, bahkan ribuan tahun ya. Tidak ada masalah ya, karena memang seorang guru juga paham yang dimaksud itu adalah konsepnya mendidik ya. Demikian pula anak juga paham bahwasannya itu bagian dari cara untuk bisa menjadikan pendidikan itu berhasil. Baik. Jadi hal lain yang harus diketahui adalah bahwa pendidikan itu kan dalam rangka juga membina seseorang itu punya adab ya, punya adab anak kepada orang tua, adab anak kepada guru, adab anak kepada orang lain ya. Akhlak ya. Akhlak yang baik, dan di dalam Islam ya, pendidikan adab itu diterapkan atau diberikan itu yang pertama ya. Sebelum ilmu-ilmu lain itu disampaikan, biasanya adab itu harus disampaikan lebih dahulu. Kenapa? Karena dengan adab yang baik itulah ilmu akan mudah masuk. Demikian penghormatan kepada guru, penghormatan kepada orang tua ya, itu akan bisa dimunculkan dengan dengan optimal ya, ketika adab itu sudah dimiliki. Tapi kalau seorang anak tidak beradab ya, seorang guru sedang ngajar dia enak-enakan atau bahkan melecehkan guru, ya bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan ilmu yang diberikan oleh gurunya. Nah, maka ini bagian dari proses memberikan adab bagi anak kepada orang tua, kepada guru, agar bisa mereka mendapatkan ilmu itu secara baik. Ya, baik Ustaz, syukran Ustaz, Masya Allah. Saya pikir cukup lugas ya. Tadi begitu jelas memaparkan ya, kita merespon berkenaan kasus ya kepala sekolah yang memberikan pelajaran ya kepada Sebagai penutup, silakan. Ya, jadi poin penting yang mungkin harus kita pahamkan kepada masyarakat adalah bahwasanya proses ini adalah bagian dari proses di dalam Islam ya, untuk bisa mewujudkan pendidikan itu bisa optimal. Jangan sampai bahwa proses ini kemudian dijadikan opini ya, bahwasanya pendidikan Islam itu keras, pendidikan Islam itu menyebabkan atau bertentangan dengan HAM dan sebagainya. Nah, itu adalah pandangan lain yang saya kira menjadikan sikap negatif terhadap pendidikan Islam. Nah, kita harus luruskan itu semuanya ya, bahwa ini adalah bagian dari proses pendidikan Islam yang ada batas-batasnya dan ada mekanismenya secara benar. Baik, Ustaz. Syukur, Ustaz. Baik, demikian pemirsa Lisan di mana saja berada, respon kita berkenaan dengan kasus kepala sekolah yang memberikan pengajaran kepada muridnya yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Ini semoga menjadi penjelasan ya bagi pemirsa Lisan dimanapun berada. Semoga ini menjadikan bahan introspeksi bagi kita semua ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan